seenggaknya ada warna beda gitu kan. Kalau orang bilang, "Wih, ini suka demo-demo saja." Nah, balik lagi dengan siapa namanya? Arvin. Bisa jelasin nggak sih sebenarnya kalau kita mau demo apa yang pertama yang harus dilakukan untuk persiapannya atau bagaimananya ya kan, untuk kasus misalnya apa gitu? Ya, jadi baik. Mungkin langsung saya ke topiknya tadi. Iya. Mungkin kalau ketika ada isu yang timbul atau ada suatu kebijakan yang timbul, itu teman-teman tidak langsung demo. Iya. Jadi perlu ada bahan-bahan kajian dulu terkait kira-kira kayak perpu tentu perpu kawan. Itu teman-teman kaji dulu. Kalau memang itu menyimpang, itu baru teman-teman kembali turun untuk sosialisasi ke teman-teman yang lain terkait ini perpu. Karena jangan sampai kita asal turun terkait perpu, padahal kita ini kayak bias, tidak paham dengan apa yang ini perpu keluarkan. Berarti ternyata teman-teman apabila misalnya demo itu nggak sembarangan demo ya, gitu ya kan. Perlu juga dijelaskan ke media sosial gitu ya, salah satunya ini media podcast ini, bahwa teman-teman game ini atau yang lain apabila kita demo atau apa ya kan, itu bagus ya kan, tapi kadang-kadang kan bilang, wah ini cuma dibayar apa segala macam, tapi kan balik lagi nggak semuanya seperti itu ya nggak, itu cuma oknum saja. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Energi Podcast. Kita kedatangan dari teman-teman mahasiswa dari game ini dengan Mister siapa namanya? Adam ya? Adam dan Arvin. Oke. Sobat Energi Podcast, kita bisa ngobrol-ngobrol bareng bersama Adam dan Arvin tentang organisasi yang namanya Game Mini ya. Oke. Singkatannya dari apa sih Game Mini ini? Ya. Jadi GMNI itu akronim dari Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia. Oke. Ada sih programnya yang biasanya dilakukan itu? Oh iya. Dan memiliki asas perjuangan Marhanisme. Oh gitu. Iya, ideologi Marhanisme. Iya. Terus Adam ini sebagai apa di game ini? Oh iya. Iya, tabe. Jadi saya sendiri selaku ketua cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia cabang Mamuju. Iya. Dan di samping kanan saya ini Bung Harvin. Bung Harvin jabatannya sekarang itu sebagai sekretaris umum GMNI cabang Mamuju. Iya. Alhamdulillah. Ada dong yel-yelnya atau apa namanya, siap. Teman-teman di Energi Podcast tahu. Jadi kalau petikan salamnya, kami sebut petikan salam. Petikan salam. Petikan salamnya GMNI itu kalau dibilang merdeka, teman-teman bilang merdeka. Oh gitu. Iya. Kalau ada satu orang yang bilang GMNI, yang lain bilang Jaya. Oh gitu. Kalau ada satu orang yang bilang Marhain, yang lain bilang menang. Iya. Jadi merdeka GMNI, Jaya menang. Oh gitu. Dan kalau tagline-nya GMNI cabang Mamuju itu menangkan Marhain. Oh iya. Dan seperti saya bilang tadi Bang, Marhain ini itu memiliki paham juga. Artinya di GMNI ada memiliki paham. Berangkat dari paham Marhanisme yang dirumuskan oleh Insinyur Soekarno. Iya. Jadi itu menjadi asas perjuangannya teman-teman GMNI sampai hari ini. Luar biasa. Ya. Terus apa saja itu program yang biasa dilakukan oleh teman-teman GMNI? Jadi kalau berbicara mengenai program kepengurusan kali ini, itu lebih kepada kaderisasi dan juga pendampingan pendampingan di masyarakat.
Dan kalau kami sebut itu menjadi satu istilah yang disebut talukarama. Talukarama. Ya. Bahasa Mamuju tuh ya? Oh iya, apa artinya tuh? Satu itu adalah persatuan. Persatuan. Dua adalah kaderisasi. Tiga adalah perjuangan. Persatuan. Pembelajaran dan juga guru dan perjuangan. Oh iya luar biasa. Ya. itu visinya game ini. Kepengurusan kali ini. Oh. Saya pikir haruslah sampai seterusnya. Seperti itu ya. Yes. Bagus. Terus saya pernah lihat itu di medsos ya kan teman-teman dari game ini berkunjung atau lihat ada di gua itu. Di mana itu? Saya lihat itu di media sosial. Jadi gua itu kami katakan gua Rinding Batu yang berada di Bonehau. Iya. Atau biasa orang sebut dengan nama Gua Belanda. Kenapa Gua Belanda? Karena waktu zaman kolonialis Belanda pada saat itu, gua itu ditempatkan menjadi tempat persembunyian dan juga tempat tinggal bagi tentara-tentara Belanda. Oh. Iya. Berarti mungkin ada bekas-bekas peninggalannya gitu ada ya? Ada di dalam seperti senjata, piring, sendok dan lain sebagainya. Alat dapur, senjata ada di dalam. Ya kalau dalam waktu dekat ini programnya itu masih mendampingi wilayah dampingan. Terus seperti yang kita singgung di awal-awal tadi, itu mengenai mempromosikan objek wisata yang ada di Kabupaten Mamuju. Seperti tadi yang ada di Bonehau, Gua Rinding Batu dalam hal ini. Terus kalau di pesisir khususnya ada di kota, itu ada objek wisata air panas di Tahaya. Atau kalau kami bisa untuk menyebut nama tempat wisata itu, menambahkan bahwa namanya itu tempat objek wisata air panas Managalang. Kenapa objek wisata Managalang? Karena di Tahaya kalau beberapa budayawan bilang di situ salah satu kerajaan tua yang ada di Mamuju. Nah, kerajaan Mamuju bisa ada karena adanya fusi dari beberapa kerajaan yang ada. Salah satunya adalah kerajaan Managalang. Dan Managalang ini. Managalang ada di Tahaya. Cuma kan ini luput dari perhatian. Oh iya betul. Iya, karena tidak ditopang literasi atau literatur yang ada, terus pemuda-pemudi yang sudah mulai enggan untuk fokus mempromosikan dan juga melestarikan budayanya dan masyarakat secara umumnya. Itu. Berarti teman-teman Gemini ini sangat peduli dengan lingkungan yang ada di sekitaran kota Mamuju ya. Maksudnya kita kan fokusnya di Mamuju. Bagus itu, karena siapa lagi kalau bukan kita sebagai anak muda ya kan. Untuk dari saya sebaiknya kalau kita mau mengekspos itu kita libatkan juga budayawan atau orang tua yang mengetahui cerita itu ya kan, bisa diwawancarai atau apa untuk menguatkan kita bahwa ternyata betul di sini gitu. Jadi dan perlunya teman-teman ketahui bahwa orang-orang tua itu kalau kita dengarkan dia punya cerita, dia sangat menghargai kita, ya kan? Oh dulu ceritanya begini, ya kan? Oh gitu. Nah jadi apa yang harus kamu lakukan sebagai anak muda adalah mengekspos, ya kan? Mengekspos bahwa ada loh tempat seperti ini, ya kan? Kekayaan di Kabupaten Mamuju itu sangat luar biasa. Gitu. Seenggaknya ada warna beda gitu kan. Kalau orang bilang, ini suka demo-demo saja. Nah, balik lagi dengan siapa namanya? Arvin. Bisa jelasin nggak sih sebenarnya kalau kita mau demo apa yang pertama yang harus dilakukan untuk
persiapannya atau bagaimananya, ya kan, untuk kasus misalnya apa gitu. Ya, jadi baik. Mungkin langsung saya ke topiknya tadi. Iya. Mungkin kalau ketika ada isu yang timbul atau ada suatu kebijakan yang timbul, itu teman-teman tidak langsung demo. Jadi perlu ada bahan-bahan kajian dulu terkait kira-kira kayak perpu tentu perpu kawan. Itu teman-teman kaji dulu. Kalau memang itu menyimpang, itu baru teman-teman kembali turun untuk sosialisasi ke teman-teman yang lain terkait ini perpu. Karena jangan sampai kita asal turun terkait perpu, padahal kita ini kayak bias, tidak paham dengan apa yang ini perpu keluarkan. Berarti ternyata teman-teman apabila misalnya demo itu nggak sembarangan demo ya, gitu ya kan. Perlu juga dijelaskan ke media sosial gitu. Ya, salah satunya ini media podcast ini bahwa teman-teman game ini atau yang lain apabila kita demo atau apa, ya kan, itu bagus, ya kan. Tapi kadang-kadang kan bilang, wah ini cuma dibayar apa segala macam. Tapi kan balik lagi nggak semuanya seperti itu, ya nggak. Itu cuma oknum saja. Saya baru-baru lihat tadi di media sosial, ya kan, ada aksi lagi, ya kan, mengenai tentang pers. Nah, kalau menurutnya Adam, mungkin dari Bung Harvin dulu. Iya, Bung Harvin. Kalau dari saya terkait aksi tentang pers, penting terkait baik dari berita, maksudnya dari pelosok-pelosok sampai ke daerah terpencil pun itu mendapatkan berita yang akurat terkait dengan adanya pers. Mungkin ini pentingnya, tetapi dalam hal ini yang perlu kita ketahui tentang bagaimana kita memainkan ini media sosial yang sebaik-baiknya. Jangan sampai kita ada berita itu tidak kita saring dulu, langsung kita sharing. Begitu ada berita timbul kita sharing lagi. Akhirnya berita-berita hoax yang timbul itu sampai ke banyak-banyak orang. Akhirnya pandangan dari orang yang baca itu berita hoax, ternyata paling begini, ternyata begini, padahal itu tidak betul. Mungkin kalau saya itu kita harus pandai-pandai memainkan media-media sosial untuk mendapat yang berita yang akurat. Kalau dari Bung Adam, jadi kalau saya sih ya sepakat apa yang disampaikan oleh Pak Sek, dan saya sedikit menambahkan bahwa berbicara mengenai pers atau berbicara mengenai media itu adalah ruang untuk menyampaikan suara-suara kebenaran. Namun dalam perjalanannya beberapa media itu dibungkam oleh beberapa oknum atau beberapa kelompok, dan media pun juga membungkam diri untuk menyampaikan suara-suara kebenaran itu tadi. Seperti ada terjadi kasus di wilayah pendampingan di satu wilayah tetapi tidak disuarakan. Dan ini juga menjadi pengalaman kami selama melakukan pergerakan di Kabupaten Mamuju. Jadi kami pikir ya pers atau media dengan mahasiswa itu saya bilang seperti saudara kembar. Iya, seperti saudara kembar karena gerakan pers atau gerakan kawan-kawan yang berada di dalam dunia jurnalistik itu hampir sama dengan gerakan-gerakan mahasiswa yang ada di tataran mahasiswa itu sendiri, yang dimana tetap memperjuangkan hak-hak rakyat, terus mengedepankan nilai-nilai kebenaran. Namun ya jangan sampai pers juga tidak tidak sesuai dengan orientasinya, tidak berangkat dari apa yang menjadi tujuannya. Oh gitu, ya, terima kasih. Zaman sekarang itu sudah banyak orang yang bisa Photoshop. Nih kan saya langsung nyebut merek nih ya kan, Photoshop apa atau enggak Premiere atau edit video atau edit gambar. Jadi posisinya adalah kadang-kadang orang mensalahgunakan. Oh, gue udah pinter, gue udah bisa bikin ini. Oh, nanti diini kan lagi begini. Jadi itu tadi oknum, nggak semua wartawan seperti itu atau pers seperti itu, gitu. Jadi ada yang mungkin dia baru belajar, untuk dia mau eksis dia kasih naik, ya kan. Nah, butuh pengawasan memang. Ya itu tadi pengawasan itu dari teman-teman
game ini atau mahasiswa atau siapapun itu, ya kan, kita harus baca dulu telaah itu. Apa ini begini, ya kan, benar atau tidak, bukannya langsung diterima mentah-mentah. Jadi gini Bang, menanggapi apa yang Abang bilang, pernyataan tadi saya itu menjadi kritikan. Dan juga kami juga tidak lupa untuk otokritik terhadap gerakan mahasiswa hari ini. Jadi ada kritik otokritik. Namun kami tidak menyimpulkan bahwa semua media secara utuh itu melakukan yang sama. Ya, saya sependapat apa yang Abang bilang bahwa itu adalah oknum dari beberapa media yang ada. Tidak semuanya. Dan lanjut terkait gerakan pendampingannya di lapangan mengenai keparawistaan. Kami juga sempat bincang-bincang dengan beberapa narasumber yang ada di wilayah Damping itu sendiri. Salah satunya tokoh masyarakat, terus tokoh pemuda, dan kemarin kami sudah bincang-bincang dengan salah satu tokoh pemuda yang notabene-nya kami mau melibatkan pemuda yang ada di situ untuk bergotong royong dengan kami dalam hal mengembangkan dan melestarikan potensi wisata yang ada di wilayah itu. Dalam hal ini adalah objek wisata air panas. Ada di Kota Mamuju. Sangat miris Bang kalau kita berbicara mengenai objek wisata itu, karena sangat dekat dengan kantor-kantor provinsi dan juga kabupaten. Tetapi luput dari perhatian. Tidak ada atau kurangnya kepedulian untuk mengembangkan potensi wisata itu sendiri. Mungkin beberapa pihak berpikir bahwa itu tidak terlalu menarik, tapi saya pikir kalau kita kaji atau kita kupas secara utuh bahwa objek wisata ini itu dapat memberikan nilai lebih kepada pemerintah dalam hal PAD-nya, menambah PAD bagi daerah. Karena kenapa? Satu, untuk daerah, kedua untuk masyarakat setempat. Kalau itu dapat dikembangkan, maka masyarakat juga akan terberdayakan dalam hal UMKM-nya dan lain sebagainya. Saya pikir seperti itu. Tetapi kan ini luput dari perhatian. Nah, melalui kesempatan ini, saya pikir ini juga menjadi medium kampanye untuk mempromosikan potensi wisata yang ada di tiap-tiap daerah. Makanya saya sampaikan bahwa mari kita kembangkan potensi wisata mari kita kembangkan wisata di Kabupaten Mamuju. Kalau dari kami salah satunya semuanya sih, tetapi salah satunya itu di Gua Rinding Batu yang ada di Bonehau dan juga wisata air panas yang ada di Tayahaya. Dari Kota Mamuju menuju ke tadi itu gua itu berapa jam? Gua Belanda. Di Gua Belanda itu sekitar 30 km. Dari sini? Iya. 30 km. Ada 1,5 jam dari sini ke sana. Sekitar segitu ya. Oh. Berarti sebelum Kalumpang? Sebelum Kalumpang. Masih jauh Kalumpang? Masih jauh Kalumpang. Mungkin kita bikin schedule ya. Kita ke sana ngobrol ya, atau kita ambil beberapa gambar di sana lah. Atau kita bikin film aja. Bisa. Nanti lah di belakang layar. Itu menjadi proyek. Iya. Jadi teman-teman dari game ini terima kasih banyak sudah discuss tentang organisasinya dan program kerjanya, ya kan, dan salah satu sudut pandang yang berbeda, ya kan. Setelah kita menjabat jadi ketua, ya kan, larinya beda daripada yang lain-lain misalnya gitu kan. Tapi kita mengekspos dengan media sosial sekarang kan itu cepat tuh, ya kan, dengan dikemasnya seperti gimana. Atau memang kalau perlu teman-teman game ini kalau misalnya mau belajar editing kah atau yang lain untuk bicara ngomongin biarin publikasinya seenggaknya bisa ditonton di beberapa ini ya, bisa discuss, kita kasih ruang untuk itu. Itu aja dari saya, ya kan. Terima kasih banyak sudah datang di Energi Podcast kali ini, ya kan. Mudah-mudahan kita bisa ngobrol lagi dengan tema yang berbeda dan dengan energi yang luar biasa. Setelah keluar dari studio Energi Podcast ini, ya
apa yang kita harus lakukan ya, dicatat dulu. Action. Ya, jadi bukannya wacana. Ya kan, kita anak muda, kita catat, kita planningkan, action, eksekusi. Masalah di depannya ada ternyata membutuhkan biaya apa segala macam, itu belakangan, yang penting action aja dulu. Kalau kita nggak berbuat, nggak jadi apa-apa gitu. Oke, terima kasih banyak teman-teman dari game ini, dari Adam dan Arvin ya kan, sudah hadir di Energi Podcast, di studio Energi Podcast. Saya mau tanya ulang lagi, gimana tentang statement dari Adam? Terima kasih. Jadi yang ingin kami sampaikan ialah mengenai gerakan mahasiswa. Mengenai gerakan mahasiswa yang notabene-nya mungkin di kalangan pejabat yang ada di pemerintahan atau khalayak pada umumnya itu menganggap bahwa gerakan mahasiswa itu hanya demonstrasi saja. Itu aja yang dia lakukan. Tetapi bukan hanya itu, seperti bagaimana kita mengembangkan potensi wisata, kepariwisataan, terus bagaimana kita bisa mencintai nilai-nilai kebudayaan, terus melakukan gerakan pendampingan di wilayah yang memang sepatutnya untuk didampingi, dan macam-macam. Sebenarnya banyak hal yang perlu untuk dilakukan kalau kita berbicara mengenai ruang pengabdian. Jadi ruang pengabdian itu bukan hanya sekedar kita mengkritisi saja, bukan hanya kita melakukan aksi demonstrasi saja. Nah, itu jalan terakhir. Sebenarnya ini salah satu apa namanya, jurus yang saya sampaikan di sini. Tapi ini publik harus tahu. Publik harus tahu. Jadi saya pikir itu, dan terakhir memang kita perlu untuk bersatu. Setelah bersatu kita harus belajar dan berjuang seperti visi game ini tadi itu. Siap. Terima kasih. Merdeka. Salamnya dong. Oh ya, salamnya. Siap. Oke. Ya, kalau saya bilang merdeka, mungkin kita sama-sama bilang merdeka. 1, 2, 3. Merdeka. Oke, terima kasih banyak sudah hadir di Energi Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.